bekerja sama dengan Terima kasih masih bersama kami di Coffee Table Talk dengan narasumber kami adalah Bapak Eloy Zaluku dengan tema yaitu definisi dari kesuksesan. Nah, seperti yang tadi kita juga sudah bahas ya Pak Eloy, definisi dari sukses pertama kita harus setia melakukan hal-hal yang terbaik. Tapi di balik itu kita juga harus tahu kira-kira setia dalam hal apa, bakat apa gitu, talenta apa. Nah, ini hari ini yang saat ini akan kita bahas. Banyak orang yang mungkin mereka tidak tahu talenta mereka apa, bakat mereka apa. Gimana cari tahunya nih? Jadi begini, justru awalnya adalah penemuan bakat dan potensi tadi. Dan ada banyak hal yang bisa dilakukan ya di luar sana. Ada tools tes-tes psikologi yang bisa diikutin. Betul. Tes bakat namanya. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya yang perlu dilakukan orang adalah masuk di dalam kamar dan berlutut. Berlutut lalu menanyakan kepada Sang Pencipta dan Pemelihara kehidupan. Karena Tuhan yang paling tahu Natalia itu dilahirkan dengan bakat-bakat apa. Saya selalu mengatakan ada 3 hal yang perlu dikenali oleh setiap orang. Yang namanya purpose, yang kedua design, yang ketiga adalah potential. Jadi semua produk diciptakan dan didesain untuk apa? Supaya menggenapi tujuannya. Kalau kita menciptakan mobil misalnya, itu untuk apa? Untuk tergantung. Ada mobil kan untuk membawa barang-barang. Ada yang buat penumpang. Ada yang mobil balap. Kalau pemirsa KTV bisa membayangkan dalam pikirannya yang namanya untuk membawa barang, untuk penumpang dan untuk mobil balap, itu kan desainnya berbeda, Nat. Potensinya juga berbeda, cc-nya berbeda. Yang namanya untuk mobil barang itu paling cc-nya 1.400, 1.500. Yang namanya mobil penumpang bisa 2.000-an. Yang namanya balap itu bisa 4.000 sampai 6.000. Kenapa kok potensinya berbeda? Karena tujuannya berbeda. Kenapa desainnya berbeda? Karena tujuannya berbeda. Nah, jadi harusnya ketika orang mulai mencari tahu, sebetulnya saya bakatnya apa? Bisa dengan cara seperti tadi dia ikut tes bakat, itu membantu sekali. Tetapi itu pun juga bisa salah, sehingga harus dibantu dengan apa? Ya dia mesti bertanya kepada Sang Pencipta kehidupannya. Caranya bagaimana? Ya doa. Bagi orang-orang biasa dan pada umumnya kesuksesan itu popularitas, kekayaan. Nah, kalau bagi theocentric motivator ya, kira-kira apa tuh kesuksesan? Maksudnya apakah seperti itu? Gini, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari sejarah ya, ada orang-orang yang raja-raja dulu, ada orang-orang yang kaya raya. Bahkan kita pernah membaca ya, ada orang yang namanya Job. Job itu adalah namanya Ayub. Beliau itu orang terkaya di negeri timur. Tetapi di saat yang sama, Tuhan tuh bangga sekali dengan Ayub loh. Sampai Tuhan pernah mengatakan sama iblis, kamu kenal nggak dengan saya punya satu umat bernama Ayub? Jadi dia punya spiritual yang baik, tetapi dia juga bisa kaya raya. Jadi kaya raya tidak salah. Walaupun saya selalu mengatakan dalam seminar-seminar dan dalam buku yang saya tulis ini, kaya raya tidak berarti bahwa Anda punya spiritual yang baik. Karena kaya raya tidak selalu identik dengan spiritual yang baik. Banyak loh. Yang kita itu bisa dapat kekayaan yang banyak justru karena kita nggak punya spiritual yang baik. Loh kok bisa? Karena ada yang namanya hukum pembiaran Tuhan. Hukum pembiaran Tuhan itu, kan kita diciptakan kita punya free will. Free will itu adalah di mana kamu bisa memilih. Sama seperti kalau alarm bunyi jam 5 pagi. Waktu bunyi jam 5 pagi, kamu bisa matiin tidur lagi. Bisa kamu matiin langsung bangun. Bisa. Jadi Tuhan menciptakan manusia punya free will. Nah dalam free will ini, Tuhan bisa membiarkan seseorang. Ketika udah diberikan tanda, hei jangan korupsi terus. Hei jangan korupsi terus. Ternyata korupsi. Ya dibiarin. Waktu dibiarin kelihatannya seperti kita lagi di jalan tol. Orang yang punya mobil mewah yang bisa lari 200 km per jam. Waktu dia lari, nggak ada halangan apa-apa. Tidak ada kemacetan apa-apa. Hanya satu yang dia lupa. Ternyata mobil itu tidak disertai rem.
Jadi seringkali orang itu waktu mendapatkan begitu banyak, jalannya begitu lurus, dia pikir saya sudah di jalan yang benar. Spiritual saya sudah. No, bisa jadi itu justru dia lagi masuk dalam satu wilayah yang namanya apa? Hukum pembiaran Tuhan. Hukum pembiaran. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi bagi saya, punya rumah mewah, mobil mewah boleh. Saya juga bekerja keras siang dan malam ini buat apa? Saya pingin anak saya bisa sekolah yang baik. Betul. Saya pingin anak saya sempat sekolah di luar, saya pingin anak-anak saya juga sekolah di luar. Tetapi apakah itu yang paling utama? Tadi saya katakan bukan. Yang terpenting adalah Eloy ini mesti menemukan bakatnya, menjadi seorang penulis, menjadi seorang trainer, consulting dalam bidang culture, dan saya mesti memberikan yang terbaik. Bahwa kemudian itu akhirnya ada banyak perusahaan yang telepon, Eloy kamu bicara di sini, kamu bicara di sini, Eloy konsultasi ini, konsultasi itu adalah buah dari apa? Karena saya menemukan bakatnya waktu tahun 2004, lalu saya menggelutinya sampai hari ini, dan akhirnya buahnya saya bisa merasakannya hari ini. Jadi gini, Nat, kaya itu nggak salah. Jadi itu tidak boleh menjadikan sebuah kepatokan untuk kita sukses. Kekayaan, popularitas itu tidak boleh. Nggak boleh, karena itu adalah buah. Ya, oke. Buah. Jadi apa sih yang pertama? Ya itu tadi itu sih. Jadi Anda mesti mengetahui dulu bakat-bakatnya. Tapi untuk mengenal bakat, ya tadi itu kan, Anda mesti berlutut membaca buku manualnya. Buku manual itu apa sih? Kalau kita membeli mobil misalnya, kita membeli TV misalnya. Kan kalau kita ingin tahu mobil itu diciptakan untuk apa dan bagaimana cara mengoperasikannya, kan ada buku manualnya. Betul. Nah, jadi kita mesti baca itu. Jadi yang pertama adalah berlutut. Apa itu doa? Yang kedua baca buku manualnya. Yang ketiga, ya tanya orang-orang yang melakukan yang pertama dan yang kedua. Apa sih yang pertama itu? Ya tadi itu, yang membaca buku manualnya dan yang berdoa. Yang keempat, ini berbicara mengenai mesti melihat situasi. Dulu sebelum saya menjadi pembicara seperti ini, di Melbourne dulu, saya pertama kali pernah diberikan waktu untuk apa? Untuk sharing selama 5 menit. Di depan teman-teman kuliah. Waktu saya gemetaran loh, Li. Tetapi setelah melakukannya berkali-kali, ada teman-teman yang ngomong begini, Loy, thank you loh, tadi sharing kamu bagus sekali. Nah itu apa? Itu adalah peneguhan. Untuk akhirnya mengetahui, iya kayaknya saya punya bakat di situ ya. Jadi kalau Natalia misalnya mau jadi seorang penyanyi. Dan sudah menyanyi selama 5 tahun. Dan tidak seorang pun yang pernah datang ngomong begini, wah suaramu bagus ya. Kamu harus betul-betul berpikir, jangan-jangan sebetulnya saya nggak punya bakatnya ya. Betul. Dan yang terakhir adalah, ya tadi itu, tes bakat. Tes bakat. Nah kalau melakukan semua ini, apa yang dilakukan? Ya mulai sesuatu. Bahwa nanti Anda akan salah, iya. Tetapi Anda melakukan kelima ini, bakat itu bisa ditemukan sambil Anda juga jalan. Seperti itu, Natalia. Baik, jadi kesimpulannya adalah dari kita sendiri juga harus tahu. Ini bakat kita bukan sih ya, ini apakah ini jalannya kita, karena bagaimanapun juga kita sendiri yang tahu, seperti yang tadi Pak Eloy katakan, jika saya udah latihan menyanyi 5 tahun, juga kayaknya gitu-gitu aja, nggak ada yang bilang, wah kamu pinter nyanyi atau bakat nyanyi, berarti saya harus renungkan lagi sebenarnya bakat saya itu apa, seperti itu ya. Wah semakin seru aja kita pemirsa KTV berbicara mengenai definisi kesuksesan, pastinya jangan kemana-mana, tetap di Coffee Table Talk bersama dengan Pak Eloy Zaluku.